10 superkomputer dijelaskan hanya dalam waktu 10 menit. Kali ini teman-teman, aku akan mengajak kalian semua untuk berkenalan dengan 10 superkomputer tercepat dan tercanggih saat ini di dunia. Dan pertama, itu ada superkomputer El Capitan. Terletak di Lawrence Livermore National Laboratory dari kota Livermore, California. Dan El Capitan memiliki kecepatan sampai 1,742 exaflops, teman-teman. Ini menjadikannya sebagai juara lomba lari tingkat RT saat ini ya, lebih cepat dari secepat free ongkir. Dia telah menyalip posisi dari Frontier, yang mana Frontier ini adalah superkomputer tercepat sebelum dia. Dan bisa kita lihat perbandingannya kecepatannya seperti apa. Dan inilah dia, El Capitano, El Cappuccino, El Mexico, El Matadore, Bombardilo, Crocodilo. Ini adalah aku, Raja Meksiko, El Matadore, Salvador, Tequila, El Contole ya. Oke, jadi itu tadi tentang superkomputer El Capitan. Selanjutnya teman-teman, di urutan kedua aku akan mengenalkan superkomputer Frontier. Terletak di Oak Ridge National Laboratory. Superkomputer Frontier memiliki kecepatan sampai 1,353 exaflops, teman-teman. Dan ia merupakan juara lomba lari tingkat RT sebelumnya. Dulunya dia adalah yang paling cepat di antara yang tercepat, paling canggih, pokoknya sepaling-paling lah, sebelum akhirnya keselip sama ya El Capitan. Oke, itu aja tentang superkomputer Frontier, teman-teman. Selanjutnya aku akan mengenalkan kalian dengan superkomputer Aurora. Raur, kayak si Dilan dulu ya, Raur. Nah, superkomputer inilah yang disebut superkomputer Turbo. Itu karena proyeknya yang memang selalu diundur-undur, guys. Udah kayak kalian yang pengen nembak cewek tapi nggak jadi. Ngitung hari lah, ngitung ini, ngitung itu, persiapan ini, persiapan itu, padahal ujung-ujungnya juga nggak jadi, kocak. Paling kalau jadi pun ditolak. Tapi Akbar yang bilang, bukan saya ya. Tapi bohong. Oke, balik lagi ke kasusnya Aurora, teman-teman. Jadi Aurora ini sebenarnya sudah direncanakan sejak awal tahun 2015, tapi baru selesai rampung instalasinya itu tahun 2023. Dan baru bisa dipakai buat riset setelah itu. Jadi tahun 2024, lama banget kan? Gila anjir. Nah, untuk tempat ia diletakkan, superkomputer Aurora ini teman-teman, itu terletak di Argonne National Laboratory. Kecepatannya dapat mencapai 1,012 exaflops. Ia merupakan juara lomba lari tingkat RT ketiga, meskipun urutan ketiga, tapi tetap aja dia 1 exascale, bosku. Untuk desainnya dia keren banget, ya sesuai lah dengan namanya ya teman-teman. Hayo Aurora apa yang cantik dan seksi? Aurora seksi. Oke, lanjut. Nah, sekarang setelah superkomputer Aurora, selanjutnya ada superkomputer Jupiter. Hayo, siapa yang dulu motornya Jupiter? Terletak di Forschungszentrum Jülich di negara Jerman. Nah, teman-teman, Jupiter ini memiliki kecepatan sampai 1 exascale. 1 exascale loh. Dimana ini membuat ia menjadi nomor 1 di Eropa. Meskipun sebenarnya kalau di juara lomba lari tingkat RT, dia ini cuma urutan keempat gitu loh. Dia paling bontot lah di exascale. Nah, itu tadi tentang superkomputer Jupiter. Sekarang kita akan lanjut ke superkomputer Alps. Namanya ini diambil dari salah satu pegunungan terbesar di Eropa, yaitu pegunungan Alpen. Terletak di Swiss National Supercomputing Center di kota Lugano, teman-teman. Kecepatannya ini bisa mencapai 151 petaflops di bawah naungan Sineca Euro HPC. Nah, superkomputer Alps ini teman-teman merupakan penyempurnaan atau versi sempurna dari superkomputer Pitt-Dayan sebelumnya. Nah, sekarang mari kita lanjut ke superkomputer berikutnya, yaitu ada LUMI. Ia terletak di Kajiani Data Center Ecosystem. Memiliki kecepatan sampai 375 petaflops. Sama, masih di bawah naungan Euro HPC. LUMI ini teman-teman, meskipun teknologinya dingin banget ya kayak baby monster. Meski bukan yang tercepat, tapi ia adalah yang paling ramah lingkungan maksudnya, karena energi yang ia gunakan itu berasal dari hydropower, teman-teman, atau tenaga air. Mirip kayak Avatar Aang ya. Dan nggak sampai di situ aja, teman-teman. Residu atau hasil buangan panas dari dia ini digunakan untuk dimanfaatkan lagi oleh masyarakat sekitar.
Wah, berguna banget ya Lumi bagi masyarakat sekitarnya. Ternyata tidak hanya canggih, cerdas dan pinter, tapi juga dia ini bisa bermanfaat bagi sekitarnya. Nggak kayak koruptor mungkin sekolah tinggi-tinggi cuma buat bohongin rakyat. Ya walaupun yang barusan ketangkep ngakunya tukang ojek ya dulu ya. Gila juga ya, tukang ojek berubah bentar doang langsung bisa begitu bro. Oke, kita lanjut saja teman-teman, lupakan soal itu. Dan sekarang kita beralih ke superkomputer selanjutnya. Di urutan ke-7 teman-teman itu ada superkomputer Leonardo. Terletak di Seneca, kota Bologna, Italia teman-teman. Dia ini memiliki kecepatan sampai 183 petaflops, di bawah Seneca juga dan Euro HPC. Namanya ini juga tentu tidak asing buat kita semua, dimana ya ada seniman terkenal teman-teman dengan sebuah mahakarya dia yang diakui oleh dunia. Tapi pada dasarnya memang Leonardo ini digunakan untuk riset seni, teknologi, sains, dan segala macam. Berasal dari negeri Pisa, negeri tempatnya para tikus di dunia Ratatouille. Kata Akbar tapi bukan kata saya. Lanjut, setelah dari superkomputer Leonardo, kini kita beralih ke superkomputer di urutan ke-8. Itu ada Summit. Summit ini teman-teman ya, terletak di Oak Ridge National Laboratory. Dan namanya ini diambil dari bahasa Inggris yang berarti puncak gunung. Pucuk, pucuk, pucuk. Summit ini memiliki kecepatan sampai 200 petaflops. Dan tentunya membawa sebuah harapan yang besar di mana agar ia bisa memuncaki top dari teknologi itu sendiri. Puncak dari teknologi, tapi ya balik lagi lah. Yuk lanjut. Selanjutnya ada superkomputer Sierra di urutan ke-9. Namanya sudah seperti sebuah hutan nasional di Amerika Serikat ya teman-teman, yaitu Sierra National Forest. Dan ia terletak di Lawrence Livermore National Laboratory. Memiliki kecepatan sampai 125 petaflops. Nah, mungkin sekian dulu untuk superkomputer Sierra teman-teman ya. Semoga sudah kenal. Dan selanjutnya setelah superkomputer Sierra, kini kita ada superkomputer Celen. Terakhir nomor 10. Tapi bukan Celennya Kak Asad Ahmad ya. Meskipun kalau di bahasa Inggris dibacanya Selin teman-teman. Dan ini terletak di Argonne National Laboratory. Memiliki kecepatan sampai 27 petaflops. Kecil banget ya. Kalau dibanding yang lain, padahal ini udah cepat banget bro. Kalau beneran deh 27 petaflops ini udah cepat banget sebenarnya. Dan ya mungkin sekian dulu pengenalan 10 superkomputer tercepat di dunia versi saya saat ini. Dan walaupun memang agak kurang ya, karena saya belum menjelaskan apa sih itu superkomputer pada kalian. Tapi percaya deh guys, singkat aja lah ya mungkin ya. Singkat aja, superkomputer ini teman-teman ya sebenarnya adalah serangkaian komputer gitu teman-teman yang dibuild sehingga menjadi lebih cepat berkali-kali lipat, bahkan sekarang sudah jutaan kali lipat lebih cepat dibanding laptop kalian mungkin ya. Apalagi laptopnya laptop kentang. Oke, maaf tidak bermaksud menyinggung teman-teman. Ya tapi emang kalau laptop kita kan kadang ya dibuka buat ngerender, main game agak berat dikit, buka Chrome beberapa layar udah ngos-ngosan. Tapi kalau superkomputer, wah jangan ditanya guys. Belum lagi kalau bicara soal bentuk ya, dia ini bisa menghabiskan 1-2 lantai di gedung itu cuma buat dia doang. Dan listriknya tuh bisa buat mengaliri satu kota kecil ya, mungkin kelurahan, kecamatan itu udah kepake buat dia semua gitu. Jadi kalau misal ternyata ya teman-teman, ternyata nih kalian pusing gitu ya, tiba-tiba listrik mati gitu, mungkin aja bro ada tetangga di kiri, kanan, atau depan belakang kalian yang nyolokin superkomputer. Kayak nyolokin Tesla gitu ya, kayak nyolokin apa, casan Tesla. Nah sekarang kalian udah punya gambaran nih kayak gimana sih superkomputer itu. Walaupun selanjutnya akan ada pertanyaan lagi, dimana buat apa sih bang mesin sebesar itu bang, segede itu buat apa bang? Oke teman-teman, salah satu contohnya kalian tahu nggak sih ramalan cuaca? Pasti tahu lah, ramalan cuaca teman-teman. Emang kalian pikir yang ngitung itu siapa cuy? Yang mengkalkulasi, yang memprediksi itu siapa gitu? Ya kali Mbak Rara gitu kan, atau Kobo Kanairu gitu, VTuber gitu. Ya gak mungkin kan? Iyalah, makanya semua teman-teman yang ada di dunia ini kebanyakan dibantu atau dihitung oleh superkomputer. Mulai dari pergerakan lempeng bumi, kayak kalian bisa tahu gitu kapan bakal ada gempa, kapan sih gunung bakal meletus, kapan bakal ada tsunami. Pokoknya
ya kehidupan manusia banyak disupport oleh dia. Jadi dia ini bisa menjadi senjata utama bagi negara-negara besar, teman-teman ya. Nuklir, AI segala macam itu bisa dikerjakan oleh dia. Ya kalian bayangin deh, program-program secanggih apapun, kalau hardware-nya bapuk ya bapuk juga anjir, ya nggak bisa gitu loh. Emang kalian pikir YouTuber gaming nabung buat apa kalau nggak buat ngupgrade PC mereka gitu loh. Nah itulah analogi sederhananya atau contohnya ya. Jadi itu intermezzo aja sih. Oke, mungkin sekian dulu dari saya teman-teman. Jadi kalau kalian suka video ini jangan lupa dibantu ya teman-teman ya, like, comment, dan subscribe-nya, dan goodbye.